Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan topik yang kelima, masih dalam statistik, yaitu tentang angka baku atau z-score, dan nanti akan kita bahas juga tentang koefisien variansi. Oke, angka baku atau z-score itu apa gitu kan? Nah, jadi angka baku itu adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu data atau datum dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibandingkan dengan kebiasaan. Jadi mengukur baik atau buruknya nilai suatu barang tersebut gitu. Disimbolkan dengan huruf Z. Nah, semakin besar angka bakunya, maka semakin baik nilai tersebut. Rumusnya itu adalah Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Di mana untuk Z itu adalah angka baku, X bar itu adalah nilai rata-rata, XI itu adalah datum ke I, dan S adalah simpangan baku. Masuk ke contoh, diketahui suatu data 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 7. Baiklah, langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan berikut adalah dengan menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, nilai rata-ratanya ini dijumlahkan semua dibagi dengan banyak datanya. Oke, ketika dijumlahkan hasilnya 36 dan banyak datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dibagi 6 sehingga menghasilkan 6. Nah, setelah itu kita tentukan simpangan bakunya. Simpangan baku itu adalah selisih datum dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan banyak data. Oke, 2, 7, 8, 10, 4, 5. Di sini semuanya masing-masing kita kurangkan dengan rata-ratanya, yaitu dikurangkan dengan 6. Nah, setelah kita kurangkan, itu kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi, min 4 kita kuadratkan. Kemudian ini hasilnya 1 kita kuadratkan, ini hasilnya 2 kita kuadratkan, dan seterusnya sampai 5 dikurangin 6, hasilnya min 1 dikuadratkan. Min 4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1. Nah, kita jumlahkan hasilnya 42, dan kita bagi dengan 6, karena banyak datanya 6, dan menghasilkan 7. Nah, setelah menghasilkan 7, kemudian kita akar. Nah, hasilnya adalah 2,65. Nah, setelah kita ketemu nilai rata-rata dan simpangan baku, langkah selanjutnya kita menentukan angka baku dari masing-masing yang ditanyakan gitu. Nah, yang pertama ditanyakan datum 2, itu simpangan bakunya seperti apa? Nah, simpangan bakunya di sini XI dikurangi X bar dibagi S. XI-nya kan 2 tuh yang ditanyain. Rata-ratanya tadi adalah 6. Kemudian S-nya di sini adalah 2,65. Jadi hasilnya sedemikian, ketika dibagi jadi min 1,51. Next, untuk yang ketika datum 7. Nah, untuk datum 7 caranya sama persis, bedanya di sini 2, kalau di sini 2-nya diganti dengan 7. Nah, 7 kurangi 6, 1 dibagi 2,65 jadi 0,36. Nah, jadi angka baku dari datum 2 adalah min 1,51 dan angka baku dari datum 7 adalah 0,38. Nah, dari sini ketahuan ya bahwa nilai yang bagus di sini adalah datum 7. Kenapa? Karena di sini angka bakunya lebih besar daripada yang sebelah sini. Nah, yang kedua, gaji Ratna yang bekerja di suatu perusahaan itu adalah 2.550.000 per bulan. Angka baku gaji Ratna adalah 16 dan simpangan gaji karyawan perusahaan tersebut adalah 25.000. Tentukan rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut. Oke, penyelesaian. Nah, gaji Ratna di sini sebagai XI ya. Jadi gaji Ratna XI kita tuliskan. Kemudian angka bakunya di sini adalah 16. Nah,
Simpangan gaji karyawan. Simpangan gaji karyawannya di sini diketahui 25.000. Sehingga Z-nya adalah kita tuliskan rumusnya. Nah, kita tuliskan yang sudah diketahui ya. Z-nya kan sudah diketahui. Jadi kita tuliskan di bawahnya nih. Z-nya 16. X1-nya kita bagi dengan 2.550.000. Dikurangi dengan X bar, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya 25.000. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, nah ada pecahannya. Nah, ini penyelesaian pertama adalah kita kali silang. Kita kali silang dengan ruas di sebelahnya. Oke, sehingga di sini 16 kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 25.000 sama dengan ini tetap ya. Oke, karena kita memindahkan 25.000-nya ini ke ruas kiri. Nah, ketika dikalikan 400.000, yang ini tetap, sehingga X barnya berapa? 2.550 dikurangi berapa? Biar jadi 400. Berarti kan sama aja 2.550, kemudian kita kurangkan 400. Sehingga rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut adalah 2.150. Contoh yang nomor 3 ya. Nah, di sini kita mau membandingkan nilai ini. Dina mendapat nilai PPKN 80 dan matematika 55. Rata-rata nilai PPKN dan simpangan baku dalam kelas tersebut berturut-turut adalah 70 dan 8. Sedangkan rata-rata nilai dan simpangan baku matematika adalah 50 dan 2,5. Maka nilai siapa yang lebih baik? Nilai apa yang lebih baik? Nilai PPKN atau nilai matematika? Nah, kalau kita lihat sekilas, pasti kalian nyebut nilai apa tuh yang bagus? Ya, benar PPKN kan yang bagus, cara nilainya lebih tinggi. Nah, tapi di sini kita akan membandingkan dengan rata-rata kelas dan juga simpangan baku nilai PPKN dan matematika tersebut. Oke. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, nilai PPKN 80, kemudian rata-rata di kelas 70, simpangan bakunya 8. Sehingga Z-score-nya tinggal kita masukkan, XI-nya itu nilai PPKN 80, X-bar-nya itu adalah rata-rata PPKN 70 dan simpangan bakunya 8. Kemudian langkah selanjutnya kita kurangin, setelah itu kita bagi dengan 8, hasilnya 1,25. Kemudian nilai matematika sama kita masukkan, XI-nya nilai matematika 55, X-bar-nya itu rata-ratanya 50 dan simpangan bakunya itu 2,5. Lalu kita kurangkan 5 dibagi 2,5 jadinya 2. Nah, jelas kelihatan di sini kan, karena nilai matematika yang lebih besar daripada PPKN, nilai Z-score-nya ya maksudnya. Nah, sehingga nilai matematika tersebut lebih bagus daripada nilai PPKN gitu. Karena rata-rata di kelas tersebut ternyata juga cuma dikit. Oke, koefisien variansi. Nah, koefisien variansi ini perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam persentase. Nah, digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Disimbolkan dengan KV, singkatan dari koefisien variansi ya. Nah, semakin kecil nilai KV, maka semakin homogen data dan semakin baik data tersebut. Rumusnya sebagai berikut. Oke, S per X bar, jelas perbandingan simpangan baku dan rata-rata. Jadi dibagi ya antara simpangan baku dengan nilai rata-rata. Nah, kalau tadi pada Z-score itu semakin besar nilai semakin bagus. Nah, kalau pada koefisien variansi itu kalau hasilnya semakin kecil itu berarti barang itu semakin baik malan. Contoh nih, ada TV LED merek A, rata-rata hidupnya 87.600 jam dengan simpangan baku 2.190 jam. Sedangkan TV B itu rata-rata hidupnya 105.120 jam dan simpangan bakunya itu 5.256 jam. TV mana yang lebih bagus? Ya, secara nggak langsung pasti kalian bakal jawab ya benar, yang TV B ya, secara dia waktu hidupnya lebih lama gitu. Barang yang lebih lama hidup kan biasanya lebih awet. Nah, tapi
Simak penjelasan berikut ini. Nah, penyelesaian untuk TV LED. Untuk TV merek A, itu rata-rata hidupnya 87.600 ini sebagai X-bar ya, dan simpangan bakunya itu 2.190. Nah, masuk ke rumus koefisien variansinya yaitu S per X-bar dikalikan 100%. S-nya 2.190 dibagi dengan X-barnya 87.600 kali 100% itu menghasilkan 2,5%. Kemudian untuk TV merek B, di sini rata-rata hidupnya 105.120 jam dengan simpangan baku adalah 5.256. Nah, sehingga koefisien variansinya adalah ini dibagi dengan rata-rata hidupnya. Dikalikan 100%, hasilnya ternyata 5%. Nah, untuk koefisien variansi itu barangnya semakin baik apabila nilai koefisien variansinya itu kecil. Nah, dari sini bisa terlihat jelas bahwa ternyata yang kecil itu adalah malah TV merek A, gitu. Jadi karena koefisien variansi si B ini lebih besar daripada koefisien variansi si A, berarti kualitas TV merek A di sini lebih baik daripada TV merek B. Kemudian yang nomor 2, suatu data punya simpangan baku 6,0. Jika koefisien variansinya 0,8%, tentukan nilai rata-rata data tersebut. Nah, untuk penyelesaian yang nomor 2, di sini simpangan bakunya itu 6,0 dan koefisien variansinya itu 0,8%. Dan kita disuruh menentukan nilai rata-ratanya. Oke, untuk pertama kali kita tuliskan dulu rumusnya, kemudian masing-masing angka yang diketahui kita tulis di bawahnya ya. KV-nya di sini kan 0,8%. S-nya di sini adalah 6, kita tulis di sini. X-bar-nya nggak tahu, jadi kita tetap tulis X-bar kalikan 100%. Nah, ingat kalau seperti ini, berarti kita pindahkan si X-bar-nya ini ke ruas kiri. Dan 0,8%-nya itu kita pindah ke ruas kanan, gitu ya. Nah, jadi 6,0 kali 100% tuh 600% dibagi dengan, karena ini kita pindah sini, jadi 0,8%. Sehingga X-bar-nya adalah 600 dibagi dengan 0,8, jadi 750. Karena di sini sama-sama ada persen, berarti persennya kita hapus. Tuh, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 750. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk Z-score dan koefisien variansi. Jadi untuk materi statistika ini selesai sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya terangkan ya. Oke, gitu aja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.